Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami Gema Cinta Salaman. Di channel ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial, yang mana di saat pandemi COVID-19 menjadi satu permasalahan yang paling besar. Apa itu UMKM? Tahu nggak, UMKM itu adalah salah satu dari stakeholder dari perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar itu nggak akan pernah bisa jalan. Perekonomian Indonesia nggak akan pernah bisa jalan karena UMKM-nya berhenti. Maka di saat pandemi COVID-19 itu UMKM semakin menjerit, semakin bingung bagaimana caranya karena semua perdagangan harus dibatasi. Nah, untuk itu gimana sih caranya supaya UMKM di Indonesia ini semakin meningkat, wabil khusus yang ada di Kabupaten Bekasi. Untuk itu saya menghadirkan Ketua Paguyuban UMKM Nusantara Kabupaten Bekasi itu ya, bersama Ketua dan Sekretarisnya. Ayo kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Kayaknya pakai merah-merah, saya takut Bu kalau pas ada bandeng hati-hati. Kalau ini Pak Surya dari sekretaris ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong Bu, soal habis puasa kemudian Idul Fitri kan tidak boleh mudik, kegiatannya apakah tetap mudik apa di rumah saja itu kegiatannya Pak? Alhamdulillah kayaknya nggak mudik Pak. Nggak mudik ya, cukup di rumah saja. Di rumah saja, dan kebetulan juga pada saat bulan puasa kegiatan UKM Nusantara cukup penuh ya Pak ya. Kita ada bazar, waktu itu bazar di Mall Medland Tambun. Mall Medland Tambun. Ya, selama 2 minggu. Di bulan puasa ya? Betul, difasilitasi langsung dengan Dinas UKM dan Koperasi Kabupaten Bekasi. Nah, pertanyaan ini Bu, banyak yang tanya, ada yang WA dari saya, ada yang telepon sama saya, ada yang menanya tentang saya, tentang perkembangan UMKM di Kabupaten Bekasi khususnya. Mereka pada bingung, jualan kagak punya modal, mau jualan dibatasin juga, mereka pada bingung. Lalu untuk Paguyuban UMKM Kabupaten Bekasi, UMKM Nusantara maksudnya, apa sih kiat-kiat yang harus sekarang ini di saat pandemi itu yang dilakukan? Apakah hanya sebatas bazar saja? Kalau kita lihat bazar-bazar offline kan sangat dibatasi. Iya. Nah, itu pun tidak bisa memadai semua, padahal UMKM di Kabupaten Bekasi itu bisa ribuan, itu seperti apa? Jadi memang betul ya Pak ya, pada saat pandemi sekarang ini betul-betul memang UKM baik Kabupaten Bekasi maupun dimanapun sama sedang menjerit ya. Iya. Baik dari penjualan mereka bahkan permodalan mereka. Tapi untuk UKM Nusantara, alhamdulillah kita juga sudah bisa memfasilitasi untuk permodalan karena UKM Nusantara itu sudah bekerja sama dengan 5 bank. 5 bank apa saja Bu? Bank Mandiri, BRI, DKI, Bank Jabar, BJB. UMKM dengan berhubungan dengan bank ini akan diberikan kemudahan untuk pinjaman Bu ya? Ya, jadi gini, dari Bank DKI sendiri akan memberikan dana pinjaman untuk si pelaku UKM Nusantara tanpa meminta jaminan atau agunan. Tanpa meminta jaminan, tanpa minta agunan, dengan bunga yang kompetitif gitu ya? Kompetitif ya? Iya. Kompetitif berarti 0,0000% pokoknya begitu ya. Untuk membantu UMKM sekarang yang mau dagang gak punya modal. Betul. Masya Allah, ini Bapak Ibu semuanya teman-teman. Makanya kalau bergabung dengan UMKM Nusantara, insya Allah akan difasilitasi banyak, termasuk tentang permodalan dipermudah karena sudah bekerja sama dengan 5 bank. Nah, pertanyaan saya mungkin ke sekretaris, biasanya suka mencatat. Untuk anggota UMKM Nusantara yang ada di Kabupaten Bekasi itu sudah terkumpul berapa? Alhamdulillah untuk UKM Nusantara di Kabupaten Bekasi saat ini anggota kurang lebih 600-an anggota tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Termasuk daerah saya Tambun Selatan ya? Semua kecamatan, 23 kecamatan. Begitu banyaknya. Itu meliputi semua produk-produk apa saja ya? Untuk produk kita sangat variatif ya. Kebetulan pelaku
UMKM di Kabupaten Bekasi ini khususnya sangat kreatif ya, dari mulai kuliner itu, makanan apa, keripik-keripik yang kering dan lain-lain, makanan-makanan apa yang bisa jadi khas untuk Bekasi misalnya itu kan, makanan-makanan unggulan, terus ada lagi fashion, batik dan lain-lain gitu. Jadi sangat termasuk kerajinan ya, kerajinan craft, kerajinan tangan, bahkan sampai ya pemanfaatan limbah daur ulang, misalnya plastik bekas jadi gantungan kunci atau bekas-bekas minyak jadi tas gitu. Jadi sangat variatif dan beragam dan banyak sekali ya. Dan tentu itu perlu support dan dukungan dari berbagai pihak agar industri atau usaha UMKM ini terus berkembang di Kabupaten Bekasi. Termasuk harus didukung sama pelaku UMKM sendiri. Betul. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat ini UMKM di Kabupaten Bekasi itu kalau untuk satu kecamatan aja udah ribuan, apalagi satu kabupaten. Berarti kalau baru ada 600 belum memadai semuanya ya. Betul. Makanya kepada Bapak Ibu semuanya merasa dirinya adalah pelaku UMKM, segera hubungi nanti di nomor ini Ibu Ketua atau Sekretaris, nanti akan saya tampilkan di sini untuk bergabung dengan UMKM Nusantara. Karena satu organisasi UMKM kalau tidak didukung dengan pelakunya sendiri, ya percuma aja. Berarti harus bekerja sama untuk bisa membangkitkan UMKM di terutama di Kabupaten Bekasi itu maksudnya. Nah terus untuk pasca Lebaran ini Bu, 2021 pasca Lebaran ini, kira-kira ada program-program apa sih yang akan nanti dilakukan oleh UMKM Nusantara? Setelah pasca Lebaran ini kemungkinan awal yang akan kita lakukan Permodalan ya? Ya, dari kita diberikan ada 3 permodalan yang siap dengan dananya. 3 permodalan siap dengan dananya. Satu? Yang pertama Pertamina. Dari Pertamina. Pertamina itu sudah berjalan di daerah Jawa Barat. UKM Nusantara Jawa Barat itu sudah sekitar 100 pelaku UKM yang sudah dimodali oleh Pertamina. Di Jawa Barat 130 yang sudah dimodali oleh Pertamina. Terus Bapak Ibu semua kalau ada 30 rugi. Terus yang satu Bu? Bank DKI insya Allah akan kita rekrut untuk kerjasama. Nanti bisa hubungi Mas Surya. Ya. Jadi hanya persyaratannya itu hanya mempunyai kelompok. Punya kelompok lalu diajukan ke Bank Surya, nanti akan dipermodalin oleh Bank DKI. Dalam kelompok nanti akan kita hadirkan orang DKI-nya langsung. Jadi bukan dari saya, tapi menurut UKM itu kan lebih bagus mereka bertemu dengan yang bersangkutan. Nah, gitu. jadi pada saat nanti mereka sudah mempunyai kelompok yang sedang saya jalankan itu, mudah-mudahan saja cepat berjalan. Jadi hanya butuh satu kelompok itu minimal 10 atau 20 orang. Umpama saya pelaku UMKM, lalu saya mengajak teman-teman saya minimal 10 lah. Lalu saya ajukan ke Bank Surya, nanti dari pihak Bank DKI akan datang memberikan presentasi dan memberikan pengarahan begitu ya. Betul Pak, betul. Nah Bapak Ibu semuanya, ini kesempatan buat Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, Bapak Ibu Kabupaten Bekasi, terutama sampai ke desa-desa yang merasa dirinya pelaku UMKM, ini kesempatan karena Bank DKI siap untuk mengucurkan dana bantuan untuk permodalan. Bukan dana bantuan Bu ya, pinjaman. Maksudnya dana pinjaman lunak maksudnya. Nah, hanya membuat 10 kelompok saja. Nah, tuh dipanggil, dia akan berikan presentasi, akan berikan bantuan. Begitu. Yang ketiga, betul. Dari Bank BJB. Dari Bank BJB. Bank BJB pun akan memberikan permodalan tanpa jaminan. Tanpa jaminan juga ya. Tapi di sana persyaratannya seperti sama dengan DKI. Bedanya Bank DKI dengan BJB, BJB itu sistemnya tanggung renteng. Tanggung renteng, Mas. Oh, kalau yang satu kagak bayar berarti semuanya. Yang satu semuanya bareng-bareng untuk menutupi. Berarti kayak subsidi silang gitu ya. Kolektif begitu ya. Oh, sistemnya begitu ya. Kalau dari Bank DKI secara persuasif, kalau kalau Bank BJB harus ditanggung secara kelompok begitu ya. Oh, nanti aku mau daftarin ya. Boleh. Kelompok saya nih nanti. Nanti BJB juga akan memberikan banyak pelatihan Pak, karena di tahun sebelum Lebarannya itu BJB sudah MOU dengan kita, dia sudah ingin banyak memberikan pelatihan karena memang tidak boleh banyak. Jadi memang belum kita izinkan dan BJB pun belum mau. Kita sudah difasilitasi dengan BJB gedungnya. Gedungnya sudah difasilitasi. Jadi semua kita gratis dari BJB Pak untuk pelatihan, mau baik packaging, baik keuangan, semuanya difasilitasi dengan Bank BJB itu gratis. Gedung untuk pelatihan kita pun gratis.
Di daerah mana Bu? Cikarang Pak. Oh di Cikarang. Masya Allah, nih Bapak Ibu semuanya pelaku UMKM. Bank BJP sudah memfasilitasi termasuk gedungnya, pelatihannya, makannya, semuanya gratis. Habis dilatih kemudian sudah kemampuan untuk UMKM, pulang sudah dapat tanda tangan pinjaman. Ini keren. Makanya segera saja langsung daftar bersama UMKM Nusantara. Nanti nomor TV-nya di sini. Ada lagi? Ya siap. Kita juga akan mengangkat produk-produk yang sudah unggulan ya Kabupaten Bekasi. Unggulannya apa Bu yang di UMKM di Kabupaten Bekasi? Kabupaten Bekasi itu produk unggulannya ada 50 Pak yang sudah masuk dalam semester. Yang paling istimewa? Ya paling buatan-buatan aslinya Bekasi ya, seperti akar kelapa, biji ketapang, telur gabus, ya seperti ya dodol, seperti itu. Tapi itu alhamdulillah kemarin sudah MOU dan kita sudah urus produk kita. Kemungkinan di Senin depan kita ada seremonial display produk di Smesco karena tidak gampang. Karena tidak gampang untuk masuk Smesco Pak. Bahkan kabupaten sendiri pun bilang dia belum pernah bisa, tapi UKM Nusantara sudah masuk 50 langsung produknya. Subhanallah, keren. Nah ini Bang Surya, maaf nih, di saat pandemi COVID-19 yang mana media sosial sudah betul berkembang, saya kok malah belum lihat ya UMKM nasional Nusantara itu di media sosialnya. Apa nggak perlu kita mengadakan pelatihan, tutorial, atau satu presentasi, atau bentuk workshop melalui media sosial, atau bisa bekerjasama dengan saya bikin live begitu? Betul, jadi betul sekali. Untuk saat ini media sosial dan perkembangan dunia teknologi memang sangat pesat ya, dan tentu itu akan sangat membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Bekasi. Dan kebetulan sekali ini ada Gema Cinta Sholawat, tentu akan bisa bersinergi ya. Iya, siap. Memang saat ini kita lebih banyak offline ya Pak untuk UMKM Nusantara, jadi ada grup-grup WhatsApp dan ada pelatihan-pelatihan itu kita sudah jalan. Tapi untuk di medsos kita memang saat ini belum, barangkali nanti bisa sinergi dengan Gema Cinta Sholawat. Nanti akan saya fasilitasi untuk kalau ada tutorial Bu, kemudian ada presentasi, ada kegiatan, termasuk kita bikin bazar online. Bazar online itu sistemnya para pelaku produk hanya mengirim video saja. Kalau dia mengupload sendiri belum tentu ditonton orang, tapi kalau dengan event pasti akan ditonton ribuan bahkan ratusan ribu orang. Dan saat itu ada kesempatan bahwa produk-produknya dilirik orang dan bisa dibeli, itu maksudnya. Nanti kita mengatakan seperti itu. Dan juga kebetulan saya ada travel, nanti bisa kerjasama UMKM umroh pakai dana talangan. Jadi dia berangkat dulu, pulang baru dicicil, bisa. Umroh apa itu Pak? Umroh apa aja, berumroh aja. Kita juga dapat. Bisa semua. Kita juga dapat dari Penggadaian. Kenapa saya tidak bicara Penggadaian? Penggadaian itu juga menyediakan dana untuk UKM dan untuk umroh gratis pun ada. Karena saya belum ada waktu ketemu untuk MOU dengan beliau, jadi belum saya bicarakan. Tapi insya Allah akan segera dengan Penggadaian. Kalau memang ada umrohnya Bapak bisa kita kerjasama. Kalau di umroh kita sudah ada Mandiri Syariah, BRI Syariah, kemudian ada Mitra Syariah, kemudian untuk umroh dana tabungan umroh mungkin bisa bekerja sama antara UMKM dengan kita. Nanti tabungan umroh melalui Mandiri Syariah, BRI Syariah atau BRI Syariah. Nah kemudian untuk haji reguler, jadi pelaku UMKM itu cukup memberikan KTP KK sudah mendapatkan porsi haji. Hanya cukup KTP KK karena dia tanpa survei, tanpa PI checking, semua langsung akad pulang mendapatkan porsi haji. Kemudian untuk haji plus kita juga ada dana talangan juga, haji plusnya. Kalau haji plus itu maksimal 5 tahun tidak bisa berangkat. Nah dengan kerjasama sama begitu nanti kedepannya kita bisa UMKM jualan tiket pesawat, tiket kereta api, kemudian untuk tur internasional kalau mau Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah, ke Asia, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Cina, mau kemana saja UMKM bisa jual. Nanti kita kerjasama, kita MBA di situ. Tapi harapan saya UMKM yang pertama adalah UMKM Nusantara yang harus dilakukan pada hari ini usulan saya adalah melalui media sosial. Karena banyak sekali yang belum tahu tentang organisasi termasuk UMKM Nusantara itu belum ada yang paham sampai ke pelosok-pelosok. Kalau dengan media sosial insya Allah dan harapan saya 2021 UMKM Nusantara anggotanya harus 5.000. Siap.
5.000, jangan 600 tapi 6.000 saja ya. Siap Pak Sekjen. Siap. Oke, nanti kita kerjasama. Saya akan bantu untuk booming melalui media saya sehingga teman-teman bisa bergabung semua semakin banyak. Betul. Kalau kantornya di mana, Bu? Kantornya perumahan Geria Asri, Pak. Geria Asri 2. Tamu Selatan. Betul. Dekat sama saya. Apa saya bisa ke sana terus? Terima kasih Ibu atas waktunya. Siap. Dan Pak Surya waktunya untuk wawancara dengan kita. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, jangan lupa kalau ingin mengembangkan UMKM-nya, lalu ingin mendapatkan permodalan, sarannya cuma satu, bergabung dengan UMKM Nusantara. Caranya nanti bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan tentunya kantor sekretariatnya ada di Geria Asri 2 Tambun Selatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan UMKM Nusantara, wabil khusus Kabupaten Bekasi semakin sukses, semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.